Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Indriani dengan NIM 23080310234 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak DRS Marmono Singgi, MSI AFA CRA. Simak videonya ya. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian istisna dan istisna paralel. Istisna merupakan akad jual beli antara al-mustabni, yaitu pembeli, dan juga asyani atau produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli ini menugasi produsen untuk menyediakan al-masnu atau barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Adapun untuk cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau tangguhan sampai jangka waktu tertentu. Sedangkan istisna paralel merupakan suatu bentuk akad istisna antara pemesan dan juga antara penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya itu kepada mustasni, penjual ini memerlukan pihak lain sebagai syani. Untuk yang selanjutnya itu ada ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 6/DSN MUI /4 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan juga ketentuan barang. Oleh karena itu, istisna ini mirip dengan transaksi salam. Maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istisna. Selanjutnya yaitu ada rukun transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk yang istisna sendiri, yang pertama ada transaktor, yaitu pembeli dan penjual yang sepakat melakukan akad. Kemudian yang kedua ada objek istisna, yaitu berupa barang yang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga ada ijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara kedua pihak mengenai harga, spesifikasi barang, waktu, dan juga cara pembayarannya. Kemudian untuk yang istisna paralel, yang pertama berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, akad istisna kedua dilakukan secara terpisah dari akad pertama. Kemudian yang kedua, akad kedua ini baru boleh dilakukan setelah akad pertama sah. Yang ketiga, rukun-rukun akad salam pertama juga berlaku untuk akad kedua. Berikutnya yaitu pengawasan syariat transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan ini tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kemudian yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan oleh nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel ini dibuat dalam akad yang terpisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, yang artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, antara lain yang pertama, kedua belah pihak ini setuju untuk menghentikan akad istisna, dan yang kedua, akad istisna ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akadnya sendiri. Yang selanjutnya itu ada alur transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama itu negosiasi dan pemesanan barang antara nasabah dan bank syariah. Nasabah ini melakukan negosiasi dengan bank syariah untuk memesan barang tertentu yang akan dibuat sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, bank syariah memesan barang ke pemasok atau syani. Nah, setelah akad pertama dengan nasabah sah, bank syariah ini membuat akad kedua atau akad istisna paralel dengan pemasok untuk memproduksi barang yang dipesan oleh nasabah. Kemudian yang ketiga, pemasok membuat barang pesanan. Nah, pemasok ini mulai memproduksi atau membuat barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dengan bank syariah. Kemudian yang keempat, pemasok mengirimkan tagihan penyelesaian barang ke bank syariah. Setelah barang selesai dibuat, pemasok ini mengirimkan tagihan penyelesaian pekerjaan atau barang kepada bank syariah. Kemudian yang kelima, bank syariah membayar ke pemasok.
Nah, bank ini melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai kesepakatan dalam akad istisna kedua. Kemudian yang keenam, bank syariah menagih pembayaran kepada nasabah setelah barang siap. Bank ini melakukan penagihan kepada nasabah ini sebagai pembeli akhirnya. Kemudian yang ketujuh, barang dikirim ke nasabah, barang hasil produksi dikirim ke nasabah oleh pemasok, yaitu mengatasnamakan bank syariah. Yang kedelapan, pemasok kirim dokumen pengiriman ke bank. Setelah pengiriman barang, pemasok ini mengirimkan dokumen pendukung berupa invoice, bukti pengiriman kepada bank. Kemudian yang terakhir, nasabah melunasi pembayaran ke bank. Nasabah ini melakukan pembayaran pelunasan kepada bank sesuai jadwal yang telah disepakati pada akad awal. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi atau jurnal transaksi sesuai PSAK nomor 104, yang dimana uang muka nasabah kas dicatat pada sisi debit dan uang istisna dicatat pada sisi kredit. Kemudian bank bayar ke pemasok, piutang istisna dicatat di sisi debit dan kas dicatat di sisi kredit. Selanjutnya barang selesai dan diserahkan, piutang istisna dicatat di sisi debit dan pendapatan istisna dicatat di sisi kredit. Kemudian pelunasan kepada nasabah, kas dicatat di sisi debit dan piutang istisna dicatat di sisi kredit. Kemudian pembayaran kepada pemasok, utang istisna dicatat di sisi debit dan kemudian kas dicatat di sisi kredit. Yang selanjutnya ada teknis perhitungan transaksi istisna. Untuk transaksi istisna pertama, yaitu untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila ini berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila ini menghubungi pihak Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2023 ditandatanganilah akad transaksi istisna, pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun untuk kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut, yang dimana harga bangunannya yaitu 150 juta, untuk lama penyelesaiannya itu 5 bulan dan paling lambat tanggal 10 Juni. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 Agustus. Untuk mekanisme pembayarannya setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Kemudian untuk transaksi istisna kedua, untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila, pada tanggal 12 Februari 2023, Bank Berkah Syariah ini memesan kepada kontraktor PT Torik Instruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunannya yaitu 130 juta, untuk lama penyelesaiannya yaitu 4 bulan, 15 hari, dan paling lambat tanggal 25 Juni. Kemudian mekanisme penagihan 3 termin pada saat penyelesaian 20%, kemudian 50% dan 100%. Mekanisme pembayarannya yaitu dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Selanjutnya yaitu penjurnalan transaksi istisna. Yang pertama, transaksi biaya praakad atau bank sebagai penjual. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 25, disebutkan bahwa biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Adapun biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan juga biaya praakad. Maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan 2, beban praakad yang ditangguhkan dicatat di sisi debit sebesar 2 juta dan kas dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta. Berikutnya penandatanganan akad dengan pembeli atau bank sebagai penjual. Pada akad ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istisna. Akan tetapi, adanya kesepakatan jual beli istisna ini menyebabkan pengeluaran praakad diakui sebagai biaya istisna. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26, dinyatakan bahwa biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Misalkan kasus Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari
Maka jurnal pengakuan beban per akad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 bulan 2, biaya istisna dicatat pada sisi debit sebesar 2 juta, kemudian beban per akad yang ditangguhkan dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang atau bank sebagai pembeli. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Kemudian yang kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan perakad. Kemudian yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Biaya perolehan istisna paralel ini diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihannya. Selanjutnya, penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Untuk soal transaksi kedua, disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Pada termin pertama, tingkat penyelesaiannya yaitu 20%, tanggal penagihannya pada 1 April, jumlah tagihan sebesar 26 juta, tanggal pembayarannya 8 April, dan jumlah pembayarannya sebesar 26 juta. Untuk termin kedua, tingkat penyelesaiannya 50%, tanggal penagihannya yaitu 15 Mei, jumlah tagihan sebesar 39 juta, untuk tanggal pembayaran 22 Mei, dan jumlah pembayaran sebesar 39 juta. Untuk termin ketiga, tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, tanggal penagihan pada 25 Juni, jumlah tagihan sebesar 65 juta, tanggal pembayarannya 2 Juli, untuk jumlah pembayarannya sebesar 65 juta. Jurnal untuk transaksi pada 1 April 2025, pada tanggal 1 bulan April, aset istisna dalam penyelesaian dicatat di sisi debit sebesar 26 juta, kemudian utang istisna dicatat di sisi kredit sebesar 26 juta. Jurnal untuk transaksi pada 8 April 2025, utang istisna dicatat di sisi debit sebesar 26 juta, dan kas atau rekening nasabah pemasok dicatat di sisi kredit sebesar 26 juta. Berikutnya itu penagihan piutang pembeli. Penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama yaitu 30 juta. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istisna kepada pembeli dan juga penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 bulan 4, piutang istisna dicatat di sisi debit sebesar 30 juta, kemudian termin istisna dicatat di sisi kredit sebesar 30 juta. Begitupun seterusnya sampai di tanggal 10 bulan 8. Selanjutnya itu penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli. Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari pembeli adalah sebagai berikut. Pada tanggal 13 bulan 4, kas atau rekening nasabah pembeli istisna dicatat di sisi debit sebesar 30 juta, kemudian piutang istisna dicatat di sisi kredit sebesar 30 juta. Begitupun seterusnya sampai pada tanggal 13 bulan 8. Baik, untuk kesimpulannya yaitu istisna merupakan akad jual beli berbasis pesanan yang diakui dalam fiqh maupun akuntansi syariah melalui PSAK 104. Akad ini memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI dan hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, istisna ini dapat berbentuk istisna biasa maupun istisna paralel. Pada istisna paralel, penjual meneruskan pesanan ke pihak ketiga melalui akad baru yang terpisah dan juga independen dari akad pertama. Alur transaksi keduanya mencakup pemesanan, produksi, hingga penyerahan barang, sedangkan pencatatan akuntansinya telah diatur secara jelas dalam PSAK 104 melalui jurnal transaksi agar transparan dan juga sesuai dengan prinsip syariah.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.